Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faton Muriantia Sidi dengan NIM 12171761 bersama teman saya Kristina Yolanda Latukolan dengan NIM 12170930. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan membahas tentang cybercrime yang berfokus pada ujaran yang bermuatan sara di sosial media. Apa itu cybercrime? Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukkan terhadap komputer, jaringan komputer, data komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Ada 7 jenis cybercrime. Yang pertama ada cyber espionage, yang kedua ada cyber sabotage and extortion, yang ketiga ada data forgery, yang keempat ada unauthorized access to computer system and service, yang kelima ada infringement of privacy, dan yang keenam ada offense against intellectual property. Dan yang ketujuh ini ada illegal contents. Illegal contents merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Dalam video kali ini, kita akan membahas ujaran bermuatan sara di media sosial dengan kasus perusakan bendera merah putih di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada tahun 2019. Pada tanggal 14 Agustus 2019, Sri Susanti atau Susi mengundang beberapa rekan ormas untuk melakukan mediasi dengan musyawarah pimpinan kecamatan atau biasa kita sebut dengan Muspika Tambak Sari. Susi meminta agar Muspika memasangkan bendera merah putih di depan asrama mahasiswa Papua. Keesokan harinya setelah mediasi berlangsung, pihak kecamatan melakukan pemasangan bendera merah putih di depan asrama mahasiswa Papua. Asrama tersebut terletak di Jalan Kalasan nomor 10, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Pada tanggal 16 Agustus 2019, pejabat kecamatan yang meminta namanya tadi disebut mengklaim tiang yang mereka tancapkan sehari sebelumnya telah dipindah tempat. Namun, bendera telah dipasangkan kembali dengan tiang yang baru. Faktanya, pada tanggal 16 Agustus 2019, ditemukan unggahan tulisan pada WA Group oleh Sri Susanti yang mengatakan bahwa bendera merah putih dibuang ke selokan oleh sekelompok separatis di Surabaya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 jam 13.30 WIB, tepatnya di asrama mahasiswa Papua Jalan Kalasan nomor 10 Surabaya. Hal tersebut tentu memicu adanya kerusuhan yang menyebabkan ujaran rasial ditunjukkan untuk mahasiswa Papua. Sri Susanti diduga menyebar secara aktif informasi berisi ujaran kebencian yang memicu aksi kekerasan di asrama mahasiswa Papua yang berada di Surabaya. Tak hanya itu, kerusuhan di asrama pada hari Jumat 16 Agustus 2019 diduga memicu aksi massa di Papua dan Papua Barat. Padahal bendera tersebut bukan dirusak oleh mahasiswa Papua, tapi bendera tersebut dirusak oleh kelompok separatisme yang sampai sekarang belum diketahui pasti siapa pelakunya. Tinjauan hukum untuk kasus ini, Sri Susanti disangkakan pasal 45A ayat 2 Jo, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berikut bunyi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan disingkat dengan SARA. Sebenarnya tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Kesimpulannya, sebaiknya dalam menggunakan media sosial atau media internet, kita harus bijak dan berpikir terlebih dahulu, baik mengirimkan informasi ataupun menerima informasi, agar hal-hal yang tidak diinginkan dan kasus di Surabaya tersebut yang menyebabkan kerusuhan tidak terjadi lagi.
Demikian presentasi yang telah kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.